Udah gini. Ini mana. Moodnya udah. Baik, bisa didengar teman-teman suaranya Tiang bisa masuk. Ampun Bu. Mohon izin Bapak dosen, Bapak guru pamong, serta teman-teman yang mohon waktunya untuk mempraktekkan kegiatan per-teaching pada sore hari ini. Yang mulai saja, baik, selamat siang anak-anak semuanya. Siang Guru. Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Anak-anak, sebelum ya kita memulai kegiatan, mari kita membuka kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Baik anak-anak sekalian, semuanya Ibu lihat sudah bisa dalam keadaan baik ya. Ibu lihat kalian semua ceria dan serta rasanya sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa mengucapkan mantra Gayatri. Apakah ada anak-anak sekalian yang siap untuk membantu Ibu untuk memimpin doa bersama, yaitu dengan mengucapkan mantra Gayatri? Oke, nggak ada anak-anak, ya silahkan yang ketua kelasnya mungkin bisa mengucapkan mantra Gayatri terlebih dahulu. Atau langsung saja dari Ibu yang mimpin untuk Gayatri Mantramnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap anak-anak ada yang bisa memimpin doa bersama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap anak-anak kita bersama-sama nanti melantunkan Puja Trisandya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Untuk hari ini kita awali dulu dengan Gayatri Mantram. Gayatri Mantram, Asana, Pranayama, Kara Sudana. Om Sudamam Soma, Sudamam Swaha. Gayatri Mantram, ngawit. Om Bhurabhuvah Swaha. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, sudah ya anak-anak semuanya, karena kita sudah awali kegiatan pembelajaran dengan doa. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Nah, untuk link absennya sudah Ibu kirimkan di grup WA. Silakan anak-anak bisa mengisi link absen tersebut. Sudah bisa diisi, silakan. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengisi link absen yang sudah Ibu bagikan. Coba Ibu lihat anak-anak semuanya, silakan bisa berdiri dulu. Ibu mau lihat apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari segi mungkin pakaian, kemudian kerapian anak-anak, ya. Oke, terima kasih. Ibu lihat sebagian besar sudah rapi ya. Rambutnya, kamu yang rambutnya panjang, mungkin Wayan, silakan nanti dipotong rambutnya ya, jangan sampai rambutnya panjang untuk laki-laki. Kalau yang perempuan, baiknya sebelum kalian ikuti pembelajaran, silakan rambutnya dirapikan terlebih dahulu, diikat, sehingga kalian lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Nah, anak-anak,
pada kegiatan pembelajaran pada kali ini, pada kelas 11, ya, kelas 11, jadi pembelajaran kita kali ini adalah mengenai, ada yang tahu anak-anak pembelajaran mengenai apa? Ya, sekarang kita akan membahas pembelajaran kita itu adalah mengenai yoga. Yoga. Iya, mengenai yoga asanas. Ya, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan sampaikan kepada kalian bahwa di bab ini, di bab 1 ini, kita akan membahas tentang yoga, di mana pada pertemuan hari ini, anak-anak diharapkan mengetahui pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari yoga asanas. Ya, kemudian yang kedua, mengenai sejarah yoga asanas. Dan yang ketiga, mengenai manfaat dari yoga asanas. Kemudian dengan adanya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, yang akan kita capai di akhir pembelajaran atau di akhir pertemuan hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian yoga dengan tepat. Kemudian anak-anak diharapkan mampu memaparkan sejarah singkat atau sejarah umum mengenai ajaran yoga dengan baik. Kemudian anak-anak diharapkan mampu menyebutkan manfaat dari ajaran yoga. Nah, jadi itu anak-anak tujuannya pertemuan hari ini. Ya, pertemuan kita hari ini di mana jam pembelajaran kita hari ini adalah 3 jam. Jadi Bu rasa untuk 3 tujuan pembelajaran ini bisa kita capai pada siang hari ini, ya, pada pertemuan hari ini. Nah, baik, kita mulai anak-anak. Kita masuk ke yoga. Nah, anak-anak, kalian pasti sering ya merasakan sesuatu kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di mana kita harus beraktivitas melebihi kekuatan fisik yang kita miliki. Ya, jadi kadangkala kita bekerja atau belajar melebihi kekuatan fisik kita, bahkan bisa membuat kita stres. Ya, pernah merasakan yang seperti itu anak-anak? Ada yang pernah merasa Guru. Iya, jadi Karena guru banyak jadinya gini Bu, pusing Bu. nah yang seperti itu ya anak-anak. Jadi saat kita merasa kebanyakan tugas misalnya, terus kemudian deadline waktu, semuanya serba kejar-kejaran, terus kemudian belum lagi masalah yang lainnya. Jadi di sana kita akan merasa stres ya. Nah, jadi Ibu ini punya video, ayo kita bersama-sama ditonton dulu. Nanti anak-anak lihat analisis apa yang ada di dalam video ini. Ya, jadi nanti kita bahas satu persatu apa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang nanti kita lihat dalam video. Ya, silakan bisa ditonton anak-anak semuanya. Mungkin percepat dari yang mengebut belajar untuk ujian, berusaha menyelesaikan banyak hal dalam waktu singkat. Stres adalah perasaan yang kita semua alami ketika merasa tertantang atau kewalahan. Lebih dari sekadar emosi, stres adalah respons fisik bawaan yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Dalam jangka pendek, stres bisa membawa manfaat. Namun ketika terjadi terlalu sering atau lama, respons stres primitifmu untuk melawan atau menghindari tidak hanya mengubah otakmu, namun juga merusak banyak organ atau sel lain dalam tubuh. Kelenjar adrenalmu melepaskan hormon stres kortisol, epinefrin, atau juga dikenal sebagai adrenalin dan norepinefrin. Saat hormon tersebut menyebar melalui aliran darah, mereka sampai dengan mudah ke pembuluh darah dan jantung. Adrenalin membuat jantung berdetak lebih cepat dan menaikkan tekanan darah, yang lambat laun dapat menyebabkan hipertensi. Kortisol juga dapat membuat endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah tidak berfungsi normal. Para ilmuwan kini tahu bahwa ini adalah langkah awal yang memicu proses aterosklerosis atau penumpukan plak kolesterol dalam arteri. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika merasakan stres, otak akan mengaktifkan sistem saraf otonom. Melalui jaringan koneksi saraf ini, otak mekomunikasikan stres ke sistem pencernaan
atau sistem saraf saluran pencernaan. Selain menyebabkan perasaan gugup, koneksi otak usus ini dapat mengganggu kontraksi ritmis alami yang menyalurkan makanan melalui usus. Kemudian menyebabkan sindrom iritasi usus dan meningkatkan kepekaan usus terhadap asam. Tidak hanya itu, stres kronis memiliki banyak cara untuk merusak kesehatanmu, seperti jerawat, kerontokan rambut, disfungsi seksual, sakit kepala, ketegangan otot, kesulitan konsentrasi, kelelahan, dan mudah marah. Jadi, apa arti semua ini bagimu? Hidupmu akan selalu dipenuhi dengan situasi yang stres. Namun yang penting bagi otak dan seluruh tubuhmu adalah bagaimana kamu menghadapi stresnya. Apabila kamu memandangnya sebagai tantangan yang Waktunya masih 8 menit, Bu Dayu. ancaman yang sulit dilalui, Singkat aja. performamu lebih baik. Oke, baik anak-anak, itu tadi sedikit video tayangan tentang bagaimana kita stres ya, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dalam tubuh kita sehingga kita menjadi stres ya. Jadi melihat fenomena seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, tentunya kita tidak bisa tidak mengikuti zaman ya. Jadi biar bagaimanapun kondisi dalam hati kita, jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman, giat bekerja. Nah, tanpa merusak kejiwaan kita ya. Jadi itu harus kita tetap lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus rajin berolahraga, makan makanan sehat serta beristirahat tentunya. Ya, cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan alternatif yaitu yoga. Oke, mungkin anak-anak sekalian ada yang pernah melakukan yoga mungkin di rumah? Ada yang pernah yoga, anak-anak, atau meditasi mungkin? Pernah, Bu. Pernah? Nah, Iya. Bu, tapi sudah lama, Bu. Oh, sudah. Ya, berarti pernah, anak-anak ya. Tentu akan ada rasa yang berbeda jika kita telah atau pernah melakukan yoga ataupun meditasi. Jadi meditasi itu adalah bagian dari yoga itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan yoga, kita awali dulu dengan meditasi, yaitu penenangan pikiran, yaitu memfokuskan konsentrasi dalam satu titik sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yoga dengan baik, dengan lancar, tentunya dengan kelenturan tubuh yang bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Terus kemudian kita masuk pada yoga. Pengertian yoga itu termuat dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 nomor 53. Ya, itu sudah bisa anak-anak lihat apa yang dijelaskan. Kemudian di mana yoga itu merupakan salah satu olah tubuh yang berfokus merupakan salah satu olah tubuh yang berfokus pada kekuatan dan fleksibilitas teknik pernapasan, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Ya, jadi yoga itu bisa diikuti oleh siapa saja, tidak ada terbatas apakah orang ini saja, apakah orang itu tidak. Jadi yoga itu bisa diikuti oleh siapa saja, tentunya untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani. Ya, terus kemudian selanjutnya secara etimologi, yoga itu apa? Bisa dilihat di sini, karena waktunya singkat, jadi Ibu percepat nih anak-anak. Kemudian dalam kitab, Nah, dalam kitab Yoga Sutra Patanjali disebutkan pengertian yoga itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Ya, jadi di dalam buku Yoga Sutra itu terdapat 3 pengertian daripada yoga itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam pikiran yang dapat berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Terus kemudian yang ketiga, yoga berarti sebagai proses penyatuan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa secara terus-menerus. Ya, jadi di sini anak-anak yang paling sulit kita kendalikan itu adalah pikiran, di mana pikiran itu geraknya sangatlah liar, sulit untuk dikendalikan. Sekarang kita di sini, pikiran kita di sini saat ini juga bisa pikiran kita di luar negeri atau di tempat lainnya. Itulah kekuatan pikiran. Jadi dia itu liar sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi pikiran yang liar tersebut? Jadi kita lakukan, diawali dulu dengan meditasi untuk menyatukan pikiran yang liar. Terus kemudian, itu pengertian dari yoga. Ada yang mau ditanyakan anak-anak, apakah bisa diterima? Apa yang Ibu sampaikan tentang pengertian dari yoga?
Bisa nggih, anak-anak? Ya, bisa Bu. Sekarang Bisa Bu, lanjut Bu. Bisa. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan tentang sejarah. Nah, siapakah pengembang atau yang mengembangkan ajaran yoga, anak-anak? Ada yang tahu pengembang dari ajaran yoga dikembangkan oleh Maharishi? Patanjali. Iya, oleh Maharishi Patanjali. Beliau mengelompokkan menjadi 4 pada atau bagian. Yang pertama itu disebut Samadhipada, kemudian yang kedua Sadhana pada, terus kemudian yang ketiga Vibhuti pada, dan keempat Kaivalya pada. Ya, jadi itu pengelompokan yoga berdasarkan kitab Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali. Kemudian yoga itu masuk ke Indonesia sudah dari berabad-abad anak-anak. Jadi yoga niki sangat dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Terus kemudian selanjutnya kita masuk ke manfaat yoga. Ya, apa saja sih manfaat daripada yoga itu? Ya, jadi yoga itu yang pertama sebagai tujuan hidup tertinggi dari umat Hindu, yaitu terwujudnya Moksatam Jagatithaya Caiti Dharma. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dengan kita rutin melakukan kegiatan yoga, itu dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari segala jenis penyakit. Tentunya yoga itu dapat membuat kita menjadi bugar, ya, bugar dan siap beraktivitas melalui hari dengan semangat tentunya. Ya, anak-anak semangat Disimpulkan kan mantan hari ini? Ayu. Disimpulkan mantan waktu Oh, mulai nggih. 2 menit Siap. kelihatannya. Oke, nggih, siap, Biar Pak. nanti sampai terakhir gitu. Nggih, siap, Pak. Terus kemudian, jadi dapat disimpulkan anak-anak, yoga itu didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang menyadari penyatuan roh manusia individu menuju ke heningan menuju ke ide sang yang widiwasa, ya. Kemudian sebagai yang mengembangkan kitab Yoga Sutra itu adalah Maharishi Patanjali dengan kitabnya yang disebut dengan kitab Yoga Sutra Patanjali. Kemudian manfaat daripada yoga itu adalah memberikan kesehatan rohani dan jasmani. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tidak, Bu Guru. Untuk tugas minggu depan, anak-anak Nika silahkan nanti buat kelompok, nanti kita diskusi kelompok, dan ada nanti satu kelompok yang mempresentasikan atau mempraktekkan gerakan yoga, di mana kelompok tersebut yang akan mengajarkan teman-temannya. Ya, jadi salah satu kelompok ini bertanggung jawab untuk mengajarkan nanti teman-temannya gerakan yoga. Ya, sehingga teman-temannya yang lain bisa mengikuti gerakan tersebut. Nah, saat ujian akhir tentunya akan Ibu nilai semua gerakan yoga yang akan kalian praktekkan. Oke? Nah, jadi terkait dengan evaluasi kegiatan hari ini, nah ini silakan soalnya bisa kalian lihat, nanti dijawab, sekarang kalian jawab, Ibu kasih waktu 10 menit, nanti jawabannya langsung dibuat di link yang Ibu kirimkan di WA tadi. Silakan anak-anak bisa jawab di sana, kemudian dikirim langsung sebelum kegiatan pembelajaran ini selesai. Oke, silakan bisa dilakukan, dijawab anak-anak. Oke, ya sudah selesai anak-anak? Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Nanti Ibu beri nilai jawaban yang sudah kalian kirimkan. Oke, gimana anak-anak untuk kegiatan hari ini? Karena waktunya sudah habis, mungkin akan Ibu akhiri kegiatan pada siang hari ini. Silahkan nanti persiapkan diri untuk kegiatan minggu depan. Ya, minggu depan kita akan diskusi kelompok dan